Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudah dengan NIM 2137018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah arsitektur dan organisasi komputer. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi komputer. Istilah dari komputer itu sendiri berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital. Prosesnya dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Arsitektur komputer sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi operasi dari masing-masing komponen sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer sangat berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer, yaitu hardware, software, dan brainware yang saling berhubungan dan saling berintegrasi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Untuk proses pengolahan pada komputer, langkah antar tahap satu ke tahap berikutnya pada perangkat keras atau hardware dikendalikan oleh pemakai atau brainware, menggunakan operasi tertentu berupa perangkat lunak atau software komputer. Tahap yang terjadi adalah data yang telah didapatkan dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan oleh pemakai atau pengguna pada perangkat input. Kemudian dengan metode tertentu, data yang diinputkan diolah atau diproses oleh perangkat proses, dan selanjutnya dihasilkan informasi oleh perangkat keluaran atau output device. Kemudian selanjutnya yaitu struktur dan fungsi utama komputer. Struktur internal komputer meliputi Central Processing Unit atau CPU, kemudian memori utama atau I/O, sistem interkoneksi. Sistem komputer meliputi CPU, memori atau primer dan sekunder, peralatan masukan atau keluaran, I/O atau device, seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Kemudian, adapun selanjutnya yaitu evolusi dan kinerja komputer. Baiklah, kita akan membahas tentang sejarah komputer sebelum tahun 1940. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam menghitung dan mengolah data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang ada sekarang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar perhitungan matematik biasa. Alat pengolahan data dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama peralatan manual, yang kedua peralatan mekanik, yang ketiga peralatan mekanik elektronik, dan yang keempat peralatan elektronik. Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer yaitu abakus, kalkulator roda numerik 2, dan kalkulator mekanik. Adapun perkembangan komputer setelah tahun 1940 itu dibagi lagi menjadi 5 generasi, yaitu adapun komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Adapun komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Adapun komputer generasi ketiga itu pada tahun 1964 sampai awal 80-an. Para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor.
Kemudian adapun komputer generasi keempat, yaitu pada tahun awal 80-an sampai sekarang. Setelah IC, tujuan perkembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Kemudian adapun komputer generasi kelima sampai masa depan, yaitu banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemudian selanjutnya yaitu masuk pembahasan pada unit masukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori atau primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran I/O device seperti printer, monitor, keyboard, mouse, dan modem. Modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dan melakukan fungsi komunikasi antar periferal dan bus komputer. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU. Adapun fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul I/O dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, kontrol dan pewaktuan, yang kedua komunikasi CPU, yang ketiga komunikasi perangkat eksternal, yang kelima pembufean data, yang keenam deteksi kesalahan. Kemudian selanjutnya yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama di Inggris, menggunakan istilah store atau storage untuk memori, meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke menyimpan disket. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer. Kemudian selanjutnya yaitu operasi aritmetik. Sistem bilangan atau number system adalah sebuah simbol atau kumpulan dari simbol yang merepresentasikan sebuah bilangan 18. Sistem bilangan yang banyak digunakan oleh manusia adalah sistem bilangan desimal, yaitu sistem bilangan yang menggunakan 10 macam simbol untuk mewakili suatu besaran. Sistem ini banyak digunakan karena manusia mempunyai 10 jari untuk dapat membantu perhitungan. Komputer juga menggunakan sistem bilangan oktal dan heksadesimal. Adapun teori bilangan itu terbagi menjadi 2, yaitu bilangan desimal dan bilangan biner. Yang kedua yaitu konversi bilangan. Konversi bilangan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama konversi dari bilangan desimal ke biner, yang kedua konversi bilangan desimal ke oktal, dan ketiga konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Baiklah, sampai disinilah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.